Gini, Dengar Dali, dengar Dali. Kau Nabi tunjukkan data dari kitabmu, laisa kamitslihi syai'un. Itu yang kau jawab. Jangan kau lari kepada Alkitab. dijawab ketika Tuhan menjelaskan dia menciptakan segala sesuatu, Bukan memelihara segala sesuatu. menciptakan. Dia pribadi Tuhanmu yang tidak serupa dengan makhluk. Itu yang kau jawab. Oke. Oke, Pendi kayak gini kau seorang murtadin. Nah, ketika kau menjelaskan, meminta data dariku, aku menjawabnya. Aku minta samamu. Bagaimana sebelum perjanjian lama Tuhan memperkenalkan Jangan diri? lari ke Alkitab. Kau tunjukkan Tuhanmu laisa kamitslihi syai'un. Yang mana laisa kamitslihi syai'un? Apanya yang tidak serupa dengan makhluk? Yang tidak serupa dengan makhluk dari sisi Tuhanmu itu apa? Pakai Dari Al-Quran. sisi emang Tuhan manusia? Ya tinggal kau ceritakan. Kamu merujuk ke pribadi. Pribadi itu bentuk manusia. Hakikat Tuhan beda lagi yang tidak bisa Ya dijangkau sudah, oleh kau mata. ceritakan hakikat Tuhanmu apa? Yang tidak serupa dengan manusia. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, memelihara segala sesuatu. Nggak mungkin Tuhan jadi ciptaannya. Dari mana kamu tahu dia Tuhan? Dari mana nabinya menjelaskan? Nabi Muhammad SAW sebagai Coba jelaskan apa kata Nabi Muhammad tentang Tuhanmu. Coba jelaskan apa kata Nabi Muhammad tentang Tuhanmu. Coba kamu jelaskan apa kata Muhammad tentang Tuhanmu. Ketika Nabi dengar, ketika Abraham menjelaskan, Jangan Abraham tidak ada dalam Al-Quran, yang ada Ibrahim. Iya, ini kita berbicara dua sisi toh. Tidak, kamu ceritakan tentang sisi Al-Quran, tidak ada Abraham dalam Al-Quran, yang ada Ibrahim. Nampak kali kau pantas kau masih Kristen. Loh, kamu kan tidak percaya Abraham, yang kamu percaya Ibrahim. Al-Quran itu tidak ada Abraham. Tunjukkan saya data di dalam Al-Quran dan ada kalimat Abraham. Ketika Musa, dengar ya. Tunjukkan saya satu data di dalam Al-Quran itu ada kalimat Abraham. Nah, ketika Musa memerintahkan pengikutnya atau di masanya itu kepada beribadah kepada Tuhan, bagaimana Musa memperlihatkan Tuhannya? Coba jelaskan. Jangan kamu cari kepada saya. Pertanyaan saya, Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Apa? Jelaskan. Laisa kamitslihi syai'un itu apa? Kata Rasulullah, orang bertanya, ya Rasul, bagaimana orang dekat dengan Allah? Apa kata Rasul? Fa'aqrabu ma yakunu labadu bi rabbi wa huwa sajidu fa'aktiru du'a. Seorang hamba yang dekat dengan Allah tuh mereka bersujud dan berdoa. Oke, bersujud dan berdoa. Pertanyaan saya, laisa kamitslihi syai'un itu tidak ada hubungannya bersujud dan berdoa. Laisa kamitslihi syai'un itu tidak ada hubungannya bersujud dan berdoa. Laisa kamitslihi syai'un itu adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Pertanyaan saya, jelaskan kepada kita, bagaimana kau tahu Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Apanya yang tidak serupa? Ini yang kau jelaskan. Kekuasaannya tidak serupa dengan makhluk. Karena makhluk itu butuh tidur. Tuhan maha melihat. Sementara Tuhan maha melihat. Tuhan maha melihat. Ya betul. Berarti dengan apa dia melihat? Berarti Tuhan punya mata. Itulah berarti analogimu yang bodoh ketika dikatakan Tuhan melihat, manusia melihat. Yang tidak serupa ketika apa? Kamu, kalau melihat itu sama-sama melihat. Pikirkan dulu. Kenapa orang Aceh itu sampai sekarang masih ngamuk-ngamuk sama saya? Apa yang membuat mereka ngamuk? Apa yang membuat mereka marah? Kalau dulu dibilang bawa Aceh, sekarang bawa Israel. Marah juga. Kenapa orang Aceh ngamuk-ngamuk? Halo. Salam, saudaraku. Salam, salam, salam. Saya ada mau bertanya sedikit ya, Abang. Iya. Ini masalah ada agak rame ya kita di kekristenan. Oh, tidak. Saya ya agak rame sedikit masalah apa? Mereka katakan ya kita yang sesama ya, sesama Kristen bukan orang lain ya, bahwa Yesus itu punya Tuhan. Ini saya bingung abangku. Artinya saya ini bergereja sudah 50 tahun. Tapi kali ini baru saya dengar bahwa Yesus punya Tuhan. Oleh sebab itu saya naik di room-room Kristen. Karena apologet ini kan mereka punya pendidikan, wawasan yang luas. Makanya saya mau bertanya tentang hal itu. Apakah Yesus punya Tuhan? Boleh abang bantu jawab? Boleh abang bantu jawab? Kalau jawaban saya itu, iman abang sudah berapa tahun abang bergereja? 50. Lebih 50 lagi. tahun. Umur saya sudah 50.
tahun, 52 tahun. No problem, Bang. Nah, berimanlah sebagaimana iman yang Abang sudah 50 tahun. Bagaimana kata gereja, bagaimana kata gembala, tidak usah kita pusingkan apa kata apologet. Biarkan aja. Iya, tapi begini abangku, ini kita bercerita di publik. Kita bercerita di publik. Makanya semua orang mendengar. Dan pasti mereka heran. Yang orang Kristen bangga-banggakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tapi sekarang bagaimana dia berubah bahwa Yesus punya Tuhan. Ini logika saya tidak terima, Bang. Ya, tidak usah diterima. Ya. Kita kembali ke Alkitab saja. Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Ya, amin. Amin. Ya. Ya. Nggak usah kita pedulikan apa kata orang. Iman kita sudah 50 tahun. Kita peduli apa kata Alkitab, kita peduli apa kata gereja. Ya, memang Bang begini. Saya Kalau kita melihat dalam kata-kata sisi itu, kemanusiaannya, saya sering berkata begini, abangku. Ya. Tuhan kita itu keren, ya. Tuhan orang Kristen itu sangat keren, sangat berbeda dengan Tuhan agama lain. Sangat berbeda. Benar-benar sangat berbeda. Tuhan kita itu benar-benar sangat keren sekali. Ya, amin. Dia bukan sekedar menciptakan kita, dia bukan sekedar menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi setelah dia menciptakan kita, setelah dia menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, dia hadir ke dunia ini dalam wujud manusia untuk mengajarkan kita, mendidik kita, menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Jadi ketika kita melihat contoh pada pribadi Yesus, dia mengajarkan kepada kita berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Yesus tidak pernah memanggil Tuhan itu Tuhan, tapi Bapa. Dalam sisi kemanusiaannya dia memanggil Sang Pencipta langit dan bumi itu Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Jadi Yesus itu sebagai contoh, sebagai teladan bagi kita semuanya. Makanya abangku, kalau kita melihat Yesus, kita harus melihat dua pribadi. Ya, kita melihat dua sisi, dari sisi kemanusiaannya dan dari sisi keilahiannya. Dari sisi kemanusiaannya dia mengajar kita, dia mendidik kita, dia memberikan contoh kepada kita dan dia memberikan teladan bagi kita. Itu dari sisi kemanusiaan. Tetapi dari sisi keilahian abangku, belum ada satupun manusia datang ke bumi ini yang mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada engkau pun berada. Belum ada satupun pribadi sejak dunia diciptakan sampai hari ini, ada pribadi yang mengatakan ana tariq wal haq wal hayah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Belum ada satupun pribadi yang mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau bukan roh Bapa yang menarik mereka untuk datang. Artinya antara Kristus Yesus dengan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Itu abangku. Ya. Jadi dari sisi kemanusiaannya abangku, dia mengajarkan Bang Yusur, mengajarkan saya sebagai manusia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Tuhan kita itu keren. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu luar biasa abangku. Luar biasa. Coba tanya sama teman-teman abang yang bukan seiman dengan abang. Bagaimana cara mereka menjelaskan Tuhannya? Langsung ketika kita bertanya tentang Tuhannya, apa katanya? Wala tufakir fillah, jangan engkau berpikir tentang Allah. Artinya mereka sudah didoktrin dan didogma, jangan kau berpikir tentang Allah. Ya, jangan kau berpikir tentang Tuhan. Kalau kita jangan berpikir tentang Tuhan, bagaimana cara kita tahu Tuhan itu ada? Makanya begitu keren, hebat, dahsyatnya Tuhan kita abangku. Dia setelah menciptakan kita, dia setelah menyediakan segala sesuatu bagi kita, dia hadir ke dunia ini. Sehingga kita tahu jalan ke surga. Sehingga kita tahu jalan kepada Bapa. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa? Bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Karena Yesus datang daripada Bapa. Yesus hadir dari diri Bapa. Makanya dia satu-satunya mengatakan, aku jalan menuju kepada Bapa. Belum ada satupun pribadi yang lain yang mengatakan begitu. Tapi dari sisi kemanusiaannya selain itu, dia mengajar, mendidik. Ya, dia memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita hidup. Kalau kita ingin hidup menuju kepada Bapa, ikut Yesus. Kalau kita ingin tahu jalan menuju kepada Bapa, ikut Yesus. Kalau kita ingin kebenaran menuju kepada Bapa, ikut Yesus. Maka fokus orang Kristen kepada siapa abangku? Yesus Kristus. Kepada Yesus. Yes. Ya, amin. Abang bisa pahami? Ya.
Memang begini bang, Oke. saya pahami. Saya asli Kristen ya, lahir Kristen ya. Dan saya bergereja di gereja karismatik. Ya. Dan saya pahami semua itu. Yesus dan iman kami ya, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang hidup. Hanya saja Allah yang lain. Tapi saat ini mendengar bahwa Yesus punya Tuhan, ini membuat saya iman tidak ya, sebab saya berdasarkan saya di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tapi saya pertanyakan kepada saudara-saudara yang ada di room Kristen, karena seperti adik yang ada ini bercerita ini punya teman yang pandailah ya bercari umroh. Makanya saya bertanya, masa sampai bahwa itu punya Tuhan, bang. Ya. Sudah. Ya. Itu jawaban saya, Abang sudah paham ya. Nanti Abang DM, kita bisa kontak-kontak, kita bisa teleponan Bang ya. Oke. Oke. Abang tinggal di mana Bang? Siap. Oke. Ya. Tuhan berkati Bang ya. Abang DM saya Bang, Abang kasih kontak, nanti kita teleponan. Malu karena. Oke. Oke, Tuhan berkati Bang. Salam. Siap, saudara. Ya. Salam. Ya. Salam. Ya, Salam. oke, salam. Nah, itu Bapak Ibu. Coba tanyakan kepada teman-teman sebelah, bagaimana cara dia menjelaskan tentang Tuhannya? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, tidak bisa mereka menjelaskan tentang Tuhannya. Satu-satunya cara supaya mereka kelihatan pinter, ya bahas Alkitab. Satu-satunya cara supaya mereka hebat, ya bahas Tuhan Yesus. Jadi bagi saya Bapak Ibu, Yesus itu keren, ya. Bagi saya Tuhan Yesus itu sangat keren. Semua orang hari-hari ini membahas Yesus. Orang Kristen bahas Yesus, ya. Orang di luar Kristen pun bahas Yesus. Murtadin bahas Yesus, ya kan? Mu'alaf bahas Yesus. Mu'alaf pun bahas Yesus. Ada orang lain bahas kitabnya. Ini dia mu'alaf, hari ini mu'alaf. Besok, apakah dia bisa bahas kitabnya? Apakah dia besok bisa bahas imannya? Apakah dia besok bisa bahas nabinya? Nggak bisa. Pasti yang dibahas Tuhan Yesus. Ini contohnya ya. Ini contohnya kita naikkan satu orang ya. Pasti yang ditanya tentang Tuhan Yesus, bukan dia bahas imannya. Ini contohnya. Banyak omong, Pendi. Banyak omong. Ya, silakan. Kamu mau diskusi apa, Pendi? Laisa kamisli syai'un. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Buset. Kalau Tuhan tidak serupa dengan makhluk, lantas mengapa kau menuhankan makhluk? Enggak, coba kamu jelaskan kepada saya apanya yang tidak serupa dengan makhluk. Apanya tidak serupa dengan makhluk? Enggak mungkin Tuhan dalam surah ini Apa? Dalam surah apa? Zumar 62, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah memelihara segala sesuatu. Bayangkan, jika Tuhan yang menjadikan segala sesuatu menciptakan Bukan, sebentar dulu. Bagaimana kau jelaskan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Apanya yang tidak serupa? Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu, bagaimana mungkin dia dapat memelihara segala sesuatu? Bukan. Bagaimana kau ceritakan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Ketika kau bertanyakan, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan apapun, Tuhan tidak serupa dengan apapun, bagaimana mungkin kamu jadikan Tuhan serupa dengan makhluk? Bukan itu pertanyaan saya. Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, bagaimana kau jelaskan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Ya, jika Tuhan menciptakan segala sesuatu, saya tidak menanyakan dia menciptakan, bagaimana kau jelaskan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Dari pengetahuan lah. Dari mana? Ciptaan. Apa yang tidak serupa? Yang tidak serupa apanya? Yang tidak serupa apanya?
Di surah Az-Zumar ayat 562 dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu, Allah melihara Saya segala tidak sesuatu. bertanya bagaimana dia menciptakan. Saya Bukan. tanya apanya yang dia tidak serupa. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Apanya yang tidak serupa? Apanya nggak serupa? Salah satu contoh yang menjadikan manusia. Jangan kau lari kepada manusia. Kau tunjukkan Ya, kepada kau- saya bagaimana kau jelaskan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Pendi, ketika kau berbicara tentang dengan serupa dengan Bagaimana apa? cara kau menyampaikan kepada kita semuanya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, yang tidak Sederhana, serupa sederhana. apanya? Jangan kau lari kepada Sederhana. penciptaan Tuhan. Bagaimana dia Sederhana. menciptakan? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan Muhammad. saya adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Kau ceritakan itu kepada saya. Oke, ketika kau mempertanyakan bagaimana kamu bisa menyamakan kaki gunung sama kakimu, apakah sama? Yang saya tanyakan Tuhan yang tidak serupa dengan Ya, makhluk itu yang kau Itu jawab. dikasih logis Kalau kau sederhana. tidak bisa Pendi. jawab, turun. Kita jawab pakai data toh. Coba jawabnya apa? Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, apanya yang tidak serupa? Dikatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk, bagaimana Tuhan itu menciptakan segala sesuatu? Saya membiarkan tidak menanyakan bagaimana dia menciptakan. Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, apanya yang tidak serupa? Itu yang kau jawab. Kok kamu takut banget sih belum Saya ditanya? tidak takut. Coba kau ceritakan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Sudah menjelaskan. Bukan bagaimana dia menciptakan. Jangan itu kau tanyakan kepada kami. Selesaikan dulu pertanyaanmu. Selesaikan dulu pertanyaanmu. Oke, Silakan. Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Apanya yang tidak serupa? Jangan kau jawab bagaimana dia menciptakan dunia ini, Apanya bagaimana tidak dia serupa? menciptakan manusia, bagaimana dia menciptakan makhluk. Pertanyaan Oke. saya, apanya yang tidak serupa dengan makhluk Tuhan dari sisi Tuhanmu? Dari sisi Tuhan, nggak mungkin Tuhan menjadi makhluk. Sudah dijelaskan. Iya, apanya yang tidak serupa? Itu yang kau jawab. Yang tidak serupa dengan satunya makhluk menjadi apanya? manusia. Salah satu yang menjadi manusia. Yang tidak Kurang. serupa apanya? Yang tidak serupa. Jangan kau lari kepada manusia. Tuhanmu tidak serupa dengan makhluk. Yang tidak serupa apanya? Kok kamu ngeyel? Tidak serupa dengan apapun. Salah satu yang menjadi manusia. Oke, lalu ya dari mana kamu tahu dia Tuhan kalau kalau dia bukan jadi manusia? Memperkenalkan kekuasaannya melalui para nabinya, sebagaimana di kitabmu juga dituliskan. Dari mana nabinya tahu dia Tuhan? Kalau dia Bagaimana tidak kitabmu memperkenalkan menuliskan? dirinya. Sebagaimana di kitabmu On juga cam menjelaskan. dulu dek. On cam dulu dek. On cam dulu. Dale, on cam dulu Dale. On cam dulu Dale. On cam dulu. Oke, silakan. Silakan ceritakan laisa kamisli syai'un. Tenang. Sebagaimana kitabmu menjelaskan juga, ketika dikatakan dia menciptakan ini nabinya untuk Saya tidak tanyakan dia menciptakan nabinya. Kau ceritakan Astaga, kepada kita, laisa kamisli syai'un apa itu? Laisa kamisli syai'un apa? Kitabmu juga menjelaskan bahwasannya Jangan Tuhanmu lari juga kepada kitab saya. Kau pakai kitabmu Ini, menjelaskan laisa kamisli syai'un. Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak mengambil referensi dari kitabmu aja? Kitabmu menjelaskan begitu. Kamu Loh, menolak kenapa kitab. kau lari kepada kitab kami? Kau kan tidak percaya kepada kitab kami. Aku mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia membuat Jangan segala kau sesuatu. lari kepada penciptaan. Kau jelaskan pribadi Tuhanmu. Yang mana Tuhanmu yang tidak serupa dengan makhluk. Itu yang kau cari. Apanya Udah. yang tidak serupa? Jangan kepada penciptaannya. Loh, jadi coba jelaskan sebelum perjanjian lama, bagaimana Tuhan Jangan kau memperkenalkan- lari ke Alkitab, Dale. Pertanyaan saya, laisa kamisli syai'un. sudah Itu yang kau jawab. jawab. Tidak bisa memenuhi dengan Jangan lari kepada penciptaan, jangan lari kepada Alkitab. Jawab. Kau tunjukkan Ini. saja, Dale, dengar, Dale, dengar. gini. Dengar Dali. Kau Tapi tunjukkan data dari kitabmu, laisa kamisli syai'un. Itu yang kau jawab. Jangan kau lari kepada Alkitab. Ketika Tuhan menjelaskan Dia menciptakan segala sesuatu, Bukan memelihara segala sesuatu. menciptakan. Dia pribadi Tuhanmu yang tidak serupa dengan makhluk. Itu yang kau jawab. Oke. Oke, Pendi kayak gini kau seorang murtadin. Nah, ketika kau menjelaskan, meminta data dariku, aku menjawabnya. Aku minta samamu. Bagaimana sebelum perjanjian lama Tuhan memperkenalkan Jangan diri? lari ke Alkitab. Kau tunjukkan Tuhanmu laisa kamisli syai'un. Yang mana laisa kamisli syai'un? Apanya yang tidak serupa dengan makhluk? Yang tidak serupa dengan makhluk dari sisi Tuhanmu itu apa? Pakai Dari Al-Quran. sisi emang Tuhan manusia? Ya tinggal kau ceritakan. Kamu merujuk ke pribadi itu bentuk manusia. Hakikat Tuhan beda lagi yang tidak bisa Ya dijangkau sudah, oleh kau mata. ceritakan hakikat Tuhanmu apa? Yang tidak serupa Hakikat dengan manusia. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, memelihara segala sesuatu. Nggak mungkin Tuhan jadi ciptaannya. Dari mana kamu tahu dia Tuhan?
Dari mana nabinya menjelaskan? Nabi Muhammad SAW sebagaimana Coba jelaskan apa kata Nabi Muhammad tentang Tuhanmu. Coba jelaskan Bagaimana apa kata kamu Nabi Muhammad tentang Tuhanmu. Ishak Yakub, Coba kamu ketika- jelaskan apa kata Muhammad tentang Tuhanmu. ketika Nabi dengar, ketika Abraham menjelaskan, Jangan Musa Abraham tidak ada dalam Al-Quran, yang ada Ibrahim. Iya, ini kita berbicara dua sisi toh. Tidak, kamu ceritakan tentang sisi Al-Quran, tidak ada Abraham dalam Al-Quran, yang ada Ibrahim. Nampak kali kau pantas kau masih Kristen. Loh, kamu kan tidak Turut- percaya Abraham, yang kamu percaya Ibrahim. Al-Quran itu tidak ada Abraham. Tunjukkan saya data di dalam Al-Quran dan ada kalimat Abraham. Ketika Musa, dengar ya. Tunjukkan saya satu data di dalam Al-Quran itu ada kalimat Abraham. Tenang, ketika Musa memerintahkan pengikutnya atau di masanya itu kepada beribadah kepada Tuhan, bagaimana Musa memperlihatkan Tuhannya? Coba jelaskan. Jangan kamu cari kepada saya. Pertanyaan saya, Tuhan laisa kamisli syai'un. Apa? Jelaskan. Laisa kamisli syai'un itu apa? Kata Rasulullah, orang bertanya, ya Rasul, bagaimana orang dekat dengan Allah? Apa kata Rasul? Fa'aqrabu ma yakunu labadu bi rabbi wa huwa sajidun fa'aktiru du'a. Seorang hamba yang dekat dengan Allah tuh mereka bersujud dan berdoa. Fa'aktiru Oke, du'a, banyak bersujud berdoa. dan berdoa. Pertanyaan saya, laisa kamisli Dengar. syai'un itu tidak ada Oh, hubungannya dengar. bersujud dan berdoa. Dengar Hah? dulu, dengar Laisa dulu. kamisli syai'un itu tidak ada Iya. hubungannya bersujud dan berdoa. Laisa kamisli syai'un itu adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Pertanyaan saya, jelaskan kepada kita, bagaimana kau tahu Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Apanya yang tidak serupa? Ini yang kau jelaskan. Kekuasaannya tidak serupa dengan makhluk. Karena makhluk itu butuh tidur. Tuhan maha melihat. Sementara Tuhan maha makhluk- melihat. Tuhan maha melihat. Ya betul. Berarti dengan apa dia melihat? Berarti Tuhan punya mata. Itulah berarti analogimu yang bodoh ketika Loh, dikatakan Tuhan melihat, manusia melihat. Yang tidak serupa Ketika apa? kamu- Kalau melihat itu sama-sama melihat. Kalau Analogi melihat begini. sama-sama melihat. Oke, ketika dikatakan kamu itu mempunyai mata batin, apakah batinmu punya mata? Artinya sama dengan makhluk. Ketika dikatakan Artinya kakimu sama dengan makhluk. Makhluk Ya, punya mata matin, Tuhan punya mata matin. maha melihat itu di atas daripada melihat. Tidak Artinya dia terjangkau. melihat. Artinya dia melihat. Buset, buset. Gini loh Pendi, biar kamu tuh mengerti. Ketika dikatakan kaki Pendi sama kaki gunung, sama nggak sama kaki Pendi? Yang saya tanyakan Tuhanmu, jangan kau lari kepada saya, jangan lari kepada makhluk. Ya, Laisa kami aku menjelaskan apanya yang kaki. tidak sama? Kalau kaki Aku itu sama-sama kaki. Aku Berarti sama menjelaskan. dia dengan makhluk. Dia butuh tempat. Oke. Dalam versi Islam, ingat, aku ketika menjelaskan dalam versi Islam, ketika dikatakan Allah menjelaskan, Allah melihat segala sesuatu, bahkan satu helai daun pun tidak mungkin Allah tidak mengetahuinya. Artinya Allah maha mengetahui. Begitu. Allah Nah, maha pertanyaan, mengetahui. Makhluk juga bagaimana mengetahui. Tuhan Makhluk juga mengetahui. Yang Contoh. tidak sama dengan makhluk apa? Ini Kalau logik. sama-sama mengetahui, makhluk mengetahui, Allah mengetahui, artinya sama dengan makhluk. Oh begitu. Oh begitu berarti. Gak berani ditanya nih. Bukan kamu jelaskan, laisa kamisli syai'un. Jelaskan. Aku udah jelaskan, kau nggak terima. Berarti gantian dong bertanya, boleh. Berarti kamu tidak bisa jawab, laisa kamisli syai'un. Udah dijelaskan, Allah tidak serupa dengan apapun. Contoh, ketika manusia butuh makan, Allah tidak butuh makan. Karena Allah menjaga segala sesuatu, memelihara segala sesuatu. Bagaimana Allah memelihara segala sesuatu? Ya, ketika kami butuh makan, Allah memberikan sesuatunya. Melalui apa? Berarti kami ikhtiar dan tawakal. Berpikir, memohon, dan bekerja. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kembali Pensi. Enggak, yang tidak Loh. serupa apa yang tidak serupa? Namanya juga Tidak. Tuhan, dia pasti kasih makan dia kepada makhluknya. Sebentar. Yang namanya Tenang dong. Tuhan, dia pasti kasih makan. Dia pasti menyediakan segala sesuatu kepada makhluknya. Ini tidak Iya. serupa dengan makhluk. Bagaimana kamu tahu dia Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu? Bagaimana Rasulullah mengajarkan para nabi. Bahkan sebelum Rasulullah juga mengajarkan, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan demikian, bahwasanya Tuhan itu tidak terlihat. Ya, yang mana kita- Tuhan yang tidak terlihat itu yang mana? Supaya kita bisa Bagaimana- menyembah. Ini misalnya ini ya. Bagaimana- Bro, dia misalnya dijelaskan. begini. Misalnya begini. Saya ingin menyembah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu. Bagaimana cara saya menyembah dia? Bagaimana cara saya bayangkan dia? Karena dia tidak Oke. serupa dengan makhluk. Oke, sebagaimana Al-Quran menjelaskan kan, waqimus sholata wa atuz zakana. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sebagaimana juga Rasulullah mengatakan, sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana bagaimana orang-orang dekat dengan Tuhan katanya. Kata sahabat nih, bagaimana orang dekat dengan Tuhan? Apakah mereka sampai kabar kota Mekah atau kota Madinah? Kata Rasulullah, tidaklah.
Lah, apa kata Rasul? Fa aqrabu ma yakunu labadu bi rabbi wa sajidu faktiru doa. Seorang hamba dekat dengan Tuhannya, mereka bersujud dan berdoa. Dimanapun. Lalu bagaimana cara dia tahu Tuhannya yang tidak serupa dengan makhluk itu bagaimana? Bagaimana cara dia tahu Tuhannya yang tidak serupa dengan makhluk? Sebentar. Ketika dikatakan kamu bersujud dan berdoa dimanapun engkau berada, di bukit, di lautan, di sampan, di atas pohon, ketika engkau bersujud dan berdoa, itulah kedekatanmu dengan Tuhanmu. Oke, saya paham itu. Saya paham itu. Pertanyaan saya, bagaimana kau tahu dia Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu dia Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Ya dong. Sekarang di mana dasarnya Kristen itu dari mana menjadikan kamu tahu Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk ketika kamu beribadah kepadanya, ketika kamu menyembah dia, ketika kamu sujud kepada dia? Dari mana kamu tahu Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk itu? Tunjukkan. Hanya saja. Ketika di bumi ini dikatakan bumi ini tidak Mutar-mutar kau Dali. Ini Bapak Ibu, mereka selama ini bahas Alkitab. Mereka selama ini bahas Yesus. Bahas Yesus, bahas Alkitab. Takut kau ditanya? Bukan masalah takut ditanya. Coba ceritakan dulu. Kau beribadah kepada Tuhanmu. Pertanyaan saya bukan bagaimana kau beribadah. Bagaimana kau menjelaskan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Yang tidak serupa apanya? Apa yang tidak serupa? Hah? Bang. Ya. Lucu sekali tadi ya. Jadi kalau menghadapin orang oon gitu harus sabar, ya kan? Itu Bang yang biasanya yang kayak tadi itu, biasanya orang-orang yang belajar dari Donditan, ya kan? Yang sukanya bahas-bahas Bible tapi comot-comot ayat gitu. Contohnya kan Donditan ini, dia kan mengimani ayat-ayat Bible yang mengatakan Yesus itu adalah nabi. Karena dalam kitab sucinya, dalam keimanannya Nabi Isa itu nabi, ya kan? Nah, tapi kalau dia beriman kepada ayat-ayat Bible yang mengatakan Yesus adalah nabi, kenapa dia tidak mengimani ayat-ayat Bible lainnya yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Yesus itu Allah, Yesus itu anak Allah, bahkan Yesus disalibkan, itu tidak diimani. Jadi model-model kayak begitu itu, semuanya model teologi tebang pilih, teologi standar ganda, yang mana mereka butuhkan diambil, tapi yang tidak dibutuhkan dibuang, tapi ngaku-ngaku beriman. Jadi saya sudah bisa bayangkan bagaimana ruwetnya Bang Pendi kalau menghadapi orang-orang seperti itu. Ya. Ya kan? Jadi bagi saya begini Bang, kalau bahas Alkitab itu sudah biasa Bang. Tiap hari mereka bahas Alkitab di Komalnya Bang. Dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi Bang. Minggu berikutnya lagi, bulan berikutnya lagi, tahun berikutnya lagi. Yang mereka bahas apa Bang? Alkitab Yesus, Alkitab Yesus. Mereka hari-hari ini lebih sering menyebut Tuhan Yesus daripada menyebut Tuhannya. Mereka hari-hari ini lebih sering menyebut Alkitab daripada menyebut kitabnya. Mereka lebih sering menyebut nama Rasul Paulus daripada menyebut nama nabinya. Ya sekarang gantian dong. Bagaimana kau menceritakan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk? Jangan lari kepada penciptaan. Dia menciptakan. Saya tidak menanyakan bagaimana dia menciptakan. Saya tidak menanyakan bagaimana kau menyembah dia. Bagaimana kau beribadah kepadanya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kau menceritakan Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Makanya tadi kan dia bilang Tuhan itu tidak makan, manusia makan, ya batu juga nggak makan. Kemudian Tuhan itu dia bilang nggak bisa dilihat, ya angin juga nggak bisa dilihat. Jadi bagaimana kalau pemikirannya secetek itu aja gitu loh? Ya. Lalu Bang, kembali lagi Bang, apanya yang tidak serupa? Ya, kalau begitu apanya yang tidak serupa? Nah terus tadi Bang, saya kan terlambat nonton itu kan. Tadi masalah Abraham Ibrahim itu gimana sih sebenarnya? Dia nggak lanjutkan lagi karena saya potong. Saya bilang jangan lari ke Abraham karena Abraham tidak ada dalam Al-Quran.
Ya. Iya, emangnya Jangan pakai kalimat yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Alkitab. Kitabmu Iya, kan? apa? Peganganmu apa? Dua, Al-Quran dan hadis. Apakah dalam Al-Quran ada Abraham? Tidak ada. Apakah dalam hadis ada Abraham? Tidak ada. Yang ada apa? Ibrahim. Betul. Itu kan dua sosok yang berbeda ya kan? Iya. Jadi jangan. Alkitab itu jangan lagi kamu jadikan pedoman untuk membenarkan imanmu. Kenapa? Karena Alkitab bagi kalian sudah dipalsukan. Jangan segala sesuatu yang sudah dipalsukan kalian ambil untuk membenarkan iman kepercayaanmu. Membenarkan apa yang menjadi dasarmu. Ya, itu tidak boleh. Segala sesuatu yang kita anggap palsu, sampah, jangan ambil lagi. Di satu sisi palsu, di sisi yang lain kalian ambil ayat-ayat tertentu untuk membenarkan argumen kalian. Saya tidak pedulikan siapa kamu, saya langsung cut. Oh, izinkan saya bertanya, izinkan saya menjawab. Tidak ada izin-izin bagi saya. Kalau kau sudah mencomot kitab saya, kau harus beriman kepada kitab saya. Oke, silakan brother. Ya, lanjut Bang. Ya. Kenapa turun? Tadi dia minta naik. Biar yang lain antri gitu. Ya, ketika mereka bilang takut ditanya, ini bukan masalah takut ditanya. Ya, kalau kalian membahas Alkitab dari tahun ke tahun, yang kalian bahas selalu Alkitab. Kami ingin tahu dong. Komal Pendi Israel ingin tahu. Allah laisa kamitsli syai'un. Pendi Israel ingin tahu. Fakir fi khalqillah wala tufakir fillah. Nah, kenapa dilarang berpikir tentang Allah? Ada apa? Apakah ada sesuatu di balik kalimat wala tufakir fillah? Jangan engkau berpikir tentang Allah. Kenapa dilarang berpikir tentang Allah? Apa yang ditakuti sehingga dilarang berpikir tentang Allah? Apakah ada sesuatu di balik kalimat wala tufakir fillah? Ini yang saya ingin tahu. Kalau kalian tiap hari tanyakan Alkitab, kapan kalian belajar untuk memahami, untuk mengerti, untuk berpikir tentang ajaran kalian, untuk berpikir tentang iman kalian, untuk berpikir tentang agama kalian? Opung Benyamin Netanyahu berpesan kepada saya, Pendi, jangan lagi hiraukan mereka yang bertanya tentang Alkitab. Itu kata opung saya, Opung Benyamin Netanyahu. Kenapa kau panggil dia opung? Karena dia marga Sinaga. Ada dua opung saya hebat-hebat, Opung Benyamin Netanyahu dan Opung Trump. Nah, ini dua-duanya orang hebat ini. Ya. Nah, itu dia. Oke, abangku. Abang sehat-sehat, Bang ya? Tuhan Ya, berkati, makasih Bang ya. Turunkan Bang ya. Siap. Shalom. Shalom, abangku. Shalom. Nah, ini. Jangan marah-marah ketika ditanya. Ya, jangan. Kalian selama ini menanyakan Alkitab. Menanyakan Yesus. Kapan iman kalian ditanyakan? Dan kapan kalian berpikir tentang iman kalian? Kapan kalian berpikir tentang agama kalian? Kapan kalian berpikir tentang kitab kalian? Kapan? Bapak Ibu, kitab lain itu bukan hebat banget Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada orang yang debat itu bukan berarti itu hebat sekali, bukan, tapi orang tidak berani. Takut dengan hukum penistaan agama. Ya, takut dengan hukum penistaan agama. Aparaku ini Sinaga. Sinaga, ini aparat saya nih Bapak Ibu. Ya, jadi yang marga Sinaga itu satu aparat dengan saya. Halo. Bang Nabila. Pen, pakan ada mengapi ka? Kenapa saya masuk Kristen? Ya. Apa salahnya saya masuk Kristen?
Kenapa? Apa salahnya Apa saya masuk salahnya? Kristen? Menurut Tergantung pada bapak-bapak, terletak pada ibu-ibu. ya, bukan saya tidak menyalahkan, tapi saya bertanya, kenapa masuk Kristen? Ya, terima kasih. Saya masuk Kristen, pertama saya berdebat sama orang Kristen. Saya menghina orang Kristen, saya mengolok-olok orang Kristen. Di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Itu aja pertanyaan abang? Apa? Itu saja pertanyaan abang? Enggak. Terus apa lagi? Tadi mau bertanya banyak sekali, tapi ini ada pekerjaan. Nanti malam kita ya adalah Oke, bincang. Oke, siap ya. Terima kasih ya. Nanti ini saya jawab sekarang. Kenapa saya masuk Kristen? Saya rasa saya sudah banyak sekali menjawab dan bahkan saya sudah pernah buat video khusus tentang kesaksian saya, apa alasan saya pindah agama. Yang pertama sekali dimulai dari perdebatan. Di sebuah grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup itu tiap hari terjadi debat, terjadi diskusi dua arah. Bahkan tidak ada orang yang menjawab pertanyaan dari kedua belah pihak. Saling menyerang, saling menghina, saling mengolok-olok. Tapi ada satu bapak yang tidak pernah mengolok-olok saya, akhirnya membuat saya berpikir apa yang dipelajari oleh bapak itu. Singkat cerita, saya temukan jawaban dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, itu membuat saya berpikir siapa itu Yesus Kristus. Karena bagi saya, apapun kata orang Kristen, bagi saya waktu itu Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah itu nabi. Dia rasul, dia utusan. Tetapi ketika saya membaca kalimat akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu membuat saya berpikir 1000 kali lipat tentang pribadi Yesus. Kenapa hanya dia yang berani berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup? Saya rindu yang mengatakan itulah nabi saya, rasul saya, junjungan saya waktu itu. Saya cari di dalam iman saya, ada 25 rasul yang wajib saya imani. Saya cari satu-satu. Tidak saya temukan kalimat seperti apa yang diucapkan oleh Yesus. Akhirnya membuat saya berpikir lagi tentang siapa itu Yesus. Ketika saya berpikir, justru saya menemukan selawat yang selalu saya bacakan. Yang setiap saat saya bacakan. Apa itu selawat itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa ala ashabihi Sayyidina Muhammad. Itu selawat yang saya temukan. Itu selawat yang setiap saat saya panjatkan. Lalu ketika terjadi goncangan iman dalam diri saya, dalam hati pikiran saya mencari makna daripada selawat tersebut. Saya temukan maknanya, ya Allah berikanlah salam sejahtera kepada Nabi Muhammad. Ada sebagian artinya mengatakan, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah salam sejahtera kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Tetapi ketika saya merujuk lagi ke Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu saya menemukan lagi di ayat-ayat yang lain, Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Ini belum pernah ada satupun nabi dan rasul dan utusan yang mengatakan di mana aku berada, engkau pun berada. Ini belum pernah ada. Hanya Yesus yang mengatakan seperti itu. Jadi bagi saya, ini bagi saya sesuai dengan Alkitab. Saya tidak peduli apa kata kalian tentang Yesus. Setelah saya pelajari Alkitab, saya pelajari tentang Yesus, saya beriman, saya ikut dia, sungguh-sungguh saya ikut dia. Hati saya diubahkan dari yang jahat kepada yang baik. Laku saya, tingkah laku saya, karakter saya diubahkan dari yang jahat menjadi baik. Semua teman-teman saya di Aceh tahu bagaimana karakter saya. Saya banyak teman di Aceh. Satu pesantren dengan saya.
Mereka tahu kebaikan yang saya lakukan, mereka tahu kejahatan yang saya lakukan. Mama saya, keponakan-keponakan saya, orang yang satu kampung dengan saya di Aceh, mereka tahu semuanya bagaimana baik saya, bagaimana jahatnya saya. Tetapi sekarang dunia melihat karakter saya diubahkan setelah saya mengikut Yesus. 2 tahun yang lalu saya bertemu dengan teman di Banda Aceh, di salah satu warkop kopi, ya, di Banda Aceh. Dia bertanya kepada saya berkata, sebelum saya menjawab, kalau kamu sudah bertanya, kamu harus siap mendengar jawaban saya bilang. Baru sedikit saya ceritakan, kawan saya itu, ya sudah Pen, ya sudah, kita tetap teman, kita tetap sahabat. Teman saya berkata, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Oke, sudah selesai. Sudah beres. Lalu saya berkata lagi, walaupun kamu sudah ngomong begitu, saya ingin katakan satu hal lagi kepada kamu. Saya tidak peduli apa kata dunia tentang Yesus. Orang mau bilang saya masuk neraka. Orang mau bilang saya kerak neraka. Yang saya tahu adalah, dan yang saya alami, karakter saya diubahkan setelah saya mengikut Yesus. Masa karakter yang sudah mengubahkan saya tinggalkan? Itu saya orang yang tidak tahu diri. Ya, tidak tahu diri. Uang tidak bisa mengubah karakter seseorang. Dari jahat menjadi baik, itu tidak bisa. Uang tidak bisa melembutkan karakter seseorang. Tetapi Yesus Kristus bisa mengubah karaktermu. Bisa mengubah hidupmu. Saya alami. Ya, saya alami. Mau kau bilang prot. No. No way, no masalah. Ya, no problema. Ya, kau bilang prot, no problema. Karena yang alami saya. Saya yang mengalami. Kau caci maki saya, no problema. Karena yang alami saya. Banyak orang bilang, kau murtad karena uang. Tapi dia pun butuh uang. Kau pun cari uang. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak cari duit. Tidak ada orang yang tidak cari uang. Tapi itu kau jadikan alasan setiap kau melihat orang yang murtad. Ini lagi muncul lagi murtadin. Ini murtadin juga ini. Halo, shalom. Salam Kak, apa kabar? Puji Tuhan, haleluya, sehat. Haleluya. Abang gimana kabarnya? Sehat Kak, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, ya syukurlah. Iya, kebetulan teman-teman saya juga sering ngobrol sama Abang Pendi. Kebetulan saya juga murtadin. Saya sudah, puji Tuhan, it's almost 6 years, hampir 6 tahun berjalan. Dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin. Semangat terus Kak, pantang mundur. Apapun kata orang tentang Yesus, yang mengalami Yesus itu kita. Betul. Kalau kita melihat Kak ya, kenapa sih kita dulu tidak pernah mengalami Tuhan? Tidak perlu kita jawab. Kenapa para mu'alaf tidak pernah mereka mengalami Tuhan? Ketika para mu'alaf bersaksi, mereka dipenuhi dengan semangat kebencian yang mereka ceritakan ketika mereka menjadi mu'alaf, itu kebencian terus yang mereka ceritakan. Bukan bagaimana perubahan mereka, ya. Betul. Bukan perubahan mereka yang mereka ceritakan. Selama mereka menjadi mu'alaf, perubahan apa yang bisa kita lihat? Cacian, makian, hinaan. Yang dibahas Alkitab. Jarang sekali kita melihat mu'alaf, ya. Bahkan tidak pernah saudara melihat seorang mu'alaf ketika khutbah pegang Al-Quran. Tidak pernah. Donditan sampai hari ini bertahun-tahun sudah mu'alaf. Lemarinya itu penuh dengan Alkitab. Rak buku penuh dengan Alkitab. Belum pernah saudara melihat seorang mu'alaf pun, dimanapun dia berada, dia memegang Al-Quran. Yang dipegang apa? Alkitab. Yang dibahas apa? Alkitab. Yang dibahas apa? Tuhan Yesus. Yang dibahas apa? Rasul Paulus. Mulut, bibir, lidah mereka tidak bisa lari dan tidak bisa move on daripada Alkitab. Exactly. Jangan marah, bilang fakta ya. Masih mereka tuh dalam hati kecil mereka tuh masih
beratnya ke Tuhan Yesus, tapi mereka ya ada sesuatu lah, munafik lah gitu, bahasa ininya apa ya, Abi, munafik lah gitu. Tidak mau Ya, mengakui betul. Tuhan Yesus gitu. Padahal jelas-jelas ya saya aja dari tetangga sebelah masuk Kristen itu kan ya karena panggilan Tuhan itu sendiri. Karena Ya, saya tahu ini salah gitu, ini tuh nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tidak sejalan dengan apa yang saya rasakan gitu. Saya ya pun betul. juga mau minta doa sama Abi, sama teman-teman Kristen yang lain. Ya saya juga lagi mengalami hal yang cukup berat ya Abi, karena jujur orang tua saya itu masih belum menerima, tapi saya hanya bawa doa terus. Saya dikata-katain juga, Bi. Kamu itu kerak neraka, kamu itu murtadin, kamu murtad, kamu tuh nggak akan pernah sukses. Saya doakan kamu hidupnya akan susah. Itu yang orang tua saya ucapkan sama saya, Bi. Tapi Ya, saya balasnya dengan doa. Saya bilangnya ya amin, tapi segala sesuatu yang buruk itu juga tidak akan Tuhan dengar kok. betul. Yang saya yakini Tuhan Yesus itu baik. Gitu. Amin. Kak Helen sudah berapa tahun percaya kepada Yesus? Sudah hampir 6 tahun, Abi. Hampir 6 tahun. Itu waktu yang sangat singkat, ya. Kalau mama, orang tua belum menerima kakak, itu masih waktu yang sangat singkat. Saya Iya. supaya bisa komunikasi saja dengan mama. Saya butuh waktu 10 tahun menunggu, Kak. 10 tahun menunggu. Itu baru bisa komunikasi. Baru bisa diterima 10 tahun. Kakak harus percaya apa kata Alkitab dan kita sama-sama pegang apa kata Alkitab. Satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Tunjukkan buah pertobatan kakak. Sampai-sampai mereka melihat anakku berubah sekali sikapnya setelah mengikut Kristus, setelah mengikut Yesus. Bang JDP kakak tahu kan? Kakak kenal Bang JDP kan? Yang selalu mendampingi saya pelayanan di pedalaman. Iya, betul, tahu sekali. Nah, ketika Bang JDP bertobat menerima Yesus, dia diusir. Dia pergi ke sebuah tempat berdoa bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Lalu suatu hari dia kirim salam, kirim surat. Waktu itu belum ada HP, dia kirim surat kepada orang tuanya. Biasanya kalau dia kirim surat, Assalamualaikum. Ini dia kirim surat, Shalom. Saya jangan dicari, saya sudah Kristen. Mamanya ketika membaca surat, menangis. Remuk hati mamanya, hancur perasaannya. Tetapi Bang JDP doa sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh, doa puasa. Akhirnya suatu hari mamanya mengunjungi Bang JDP dalam keadaan sakit mamanya. Mamanya sakit dari bagian kepalanya, Kak. Sudah dibawa ke banyak dokter. Berobat sudah ke banyak tabib, tidak sembuh-sembuh. Hari itu hari di mana dia sakit, dia kunjungi Bang JDP. Begitu sampai di depan Bang JDP, tiba-tiba mamanya pingsan karena sakit. Lalu didoakan oleh Bang JDP bersama dengan para hamba Tuhan. Tidak lama kemudian mamanya siuman bangun. Dibilang, oh ya Allah, ya Rabbi, Alhamdulillah, sakitku sudah sembuh. Siapa yang sembuhkan aku? Sakitku sudah sembuh. Diceritakan sama Bang JDP, disaksikan oleh beberapa hamba Tuhan. Detik itu juga, Kak, ketika Tuhan jamah, mama daripada Bang JDP masuk Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Bang JDP mengusir Bang JDP, sering Bang JDP dipukul, sering Bang JDP dihina, segala macam. Tapi ketika Bapak Bang JDP sakit, Bang JDP pulang, kunjungi ke rumah sakit, dirawat bapaknya. Dirawat baik. Bapak Bang JDP berkata kepada Bang JDP, anakku, kau tidak marah sama bapak, nak? Bang JDP mengusap kepala bapaknya. Tidak, Pak. Aku mengasihimu, Pak. Karena kasih. Bang JDP tidak menceritakan tentang Yesus. Bang JDP tidak menceritakan tentang Alkitab. Dia tunjukkan kasihnya kepada orang tuanya. Orang tuanya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kakak juga seperti itu. Doakan mama, doakan orang tua. Mau dihina, mau dicaci maki, kita memang dihina, Kak. Kita memang dicaci maki. Kalau dulu kita dihina karena kelakuan jahat kita, sekarang kita dihina karena nama Yesus. Ya,
Semua orang, kakak bisa lihat orang Aceh semuanya sekarang menghina saya gara-gara apa? Gara-gara saya percaya kepada Yesus. Dulu mereka berkata, kau pakai nama Aceh. Saya sudah hapus nama Aceh. Bahkan awal saya live di TikTok, nama saya bukan Pendi Aceh. Tetap juga dihina. Artinya mereka menghina saya bukan karena saya nama ini, nama itu, tapi karena nama Yesus, Kak. Jadi Kak Helen tetap semangat. Salam buat suami. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemu. Iya, harus Abi, pasti. Nanti kalau ada waktu yang luang, saya pengen ketemu nanti sama Abi. Oke, baik. Gitu. Oke. Baik, Kak ya. Sehat selalu ya Abi ya. Tuhan Amin. Yesus berkati. Aku doakan Amin. terus Abi dimanapun Amin. berada. Semangat selalu dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Abi. Amin, dan juga shalom. keluarga. Amin, Kak. Amin, Kak. Tuhan berkati. Shalom, Kak. Shalom. Terima kasih Abi. Sama-sama, Kak Helen. Nah, ini sibuk tadi. Head to head, naik. Iya. Silakan. Selamat siang saudaraku terkasih, salam kenal. Ya, selamat Semoga siang. Anda dijamah, dipilih oleh Tuhan yang Yesus yang nggak pernah mati, yang nggak pernah nampak, yang tidak pernah sama dengan apapun. Amin. Amin. Oke, Nggak kita apa-apa. debat hatu Tuhannya Yesus ya masalah, yang penting jangan Tuhannya Iya. Muhammad saja. Berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhannya Yesus ya masalah, yang penting Ada jangan berapa Tuhannya Tuhanmu? Muhammad saja. Ada berapa Tuhanmu? Mau Ada berapa berapapun Tuhanmu? Tuhan saya, bagi saya no problem. Yang Ada penting berapa? jangan Tuhan Berarti ada Muhammad. berapa Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu? Ayo jawab. Anda berhadapan dengan mualaf nih. Terus. Anda mengaku murtadin, saya mualaf. Oke, terus. kita debat hatu jangan naik yang lain. Boleh? Boleh, silakan. Oke, kembali kepada tadi Tuhannya Yesus. Loh, Betulkah yang saya katakan? Jawab dulu, laisa kami Sheon siapa? Ya, Tuhan tidak sama dengan apapun. Sama dengan Ya, konsep Yahudi. apanya Tuhan tidak mereka sama? tidak sama Yang dengan tidak sama apapun. apanya? Ya, sama. Kau tanya sama Yahudi, Yesaya 4:5. Tuhan Kalau Yahudi kau lari ke Alkitab, kau turun. Artinya kau tidak bisa diskusi. Kalau kau lari ke Alkitab, kau turun. Ya, kau jelaskan Tuhan yang tidak sama dengan makhluk. Kau buka Al-Quranmu. Imanmu itu Al-Quran. Ini kan kitab yang tidak kau imani. Ngapain kau buka-buka? Kitab orang Yahudi. Kau tidak iman. Ngapain kau buka-buka? Kalau kau gentle, ya, kau buka kitabmu. Berani nggak kau buka kitabmu? Laisa kamisli syai'un, kau jelaskan. Mau kau pakai mic 1000 mic, saya akan dengar. Tapi jangan kau sentuh-sentuh Alkitab yang kau tidak imani. Ini baru gentle, ini baru head to head. Kalau selama ini bukan head to head. Yang kalian tanyakan itu Alkitab. Imanmu ditanyakan, lari ke Alkitab. Sama dengan Nandar, Bapak Ibu. Nandar apapun yang ditanyakan, lari pasti ke Alkitab. Itu si Nandar. Bapak Ibu masih lihat debatnya Bang Metatron dengan Donditan di tempatnya siapa itu? Di tempatnya Dr. Richard Lee. Ya. Debat Bang Metatron di tempat Dr. Richard Lee. Ketika Dr. Richard Lee bertanya kepada Donditan jawab pakai Alkitab. Lalu Dr. Richard Lee berkata, Kodondi, jangan pakai Alkitab ko. Jangan pakai Al-Qur'an ko. Ya, siapa nama murid Isa Al-Masih ko? Yang 12 murid Isa kaum Hawariin, ya. Sahabat Isa Al-Masih itu namanya siapa ko? Nggak bisa dia jawab. Tidak bisa. Dia mau pakai Alkitab. Mereka juga seperti itu. Punya kitab masing-masing, kok larinya ke Alkitab? Halo? Halo? Agama masing-masing, iman masing-masing, ya, Tuhan masing-masing. Ketika debat, ketika diskusi, larinya ke Kristen terus. Alkitab, Tuhan Yesus, Rasul Paulus. Kapan kau jelaskan tentang Tuhanmu, tentang kitabmu, tentang iman, agama, kepercayaanmu? Halo? Opung Benjamin Netanyahu berkata, suruh kirim jeruk nipis. Pesan Opung Benjamin Netanyahu, Pendi bilang sama penonton suruh kirim jeruk nipis. Kapan kau ceritakan tentang kitabmu? Jawab pakai kitabmu. Apapun pertanyaan orang Kristen, larinya ke Alkitab. Ganti saja kitab. Apa
Apapun pertanyaan orang Kristen, larinya ke Tuhan Yesus. Ganti aja Tuhan. Apapun pertanyaan orang Kristen tentang ibadah, larinya ke gereja. Ganti aja tempat ibadah. Ganti aja. Ini aku mu'alaf pen, kau murtadin, ya. Ayo diskusi. Bukannya Yesaya. Kau bukan mu'alaf. Kau masih Kristen, cuma kau malu mengakui dirimu Kristen. Saya tidak marah ketika kau bilang, semoga Tuhannya Yesus. Tidak masalah. Yang penting jangan Tuhannya Muhammad saja bagi saya. Kau bilang Tuhannya Muhammad merahmatimu. Saya tidak lagi beriman, jangan kau bawa itu lagi. Kalau kau bilang Tuhannya Yesus, no problem bagi saya. Saya tidak akan marah. Saya tidak akan tersinggung. Tapi otak pakai. Kau sudah mu'alaf, jangan lagi kau pakai Alkitab. Aku buka lagi kau. Halo Pen, Ya, jangan marah-marah dulu Pen, santai ya. ya santai, silakan. Kitab Perjanjian Lama itu bukan kitab Kristen Pen. Saya Jangan tidak mau dengar. tahu mau kitab Kristen, mau kitab. Saya punya data Pen. Sebentar. Ah, Kamu silakan. turun dulu, nanti kamu naik lagi ya. Mau perjanjian lama bukan orang kitab Kristen, mau perjanjian baru bukan kitab orang Kristen. Kitab kau itu Al-Quran. Kau jelaskan tentang kitab kau kepada saya. Ya, jelaskan tentang kitabmu. Saya terima yang kamu bilang, perjanjian baru, perjanjian lama bukan kitab orang Kristen, Pen. It's okay, no problema bagi saya. Tetapi coba kau ceritakan kepada saya tentang kitabmu. Sehingga kau beriman kepada itu. Ini kau sudah mu'alaf, masih Alkitab yang kau bawa. Kau sudah mu'alaf, masih perjanjian baru yang kau bawa. Kau sudah mu'alaf, masih perjanjian lama kau bawa. Coba naik lagi. Saya tidak masalah bagi saya tidak masalah. Kau mau masuk agama apapun, tidak masalah. Ya, tetapi kau tunjukkan imanmu kepada saya. Tunjukkan imanmu kepada saya. Ini pen. Alkitab Perjanjian Lama bukan kitab orang Kristen, Pen. Tapi kau pakai. Bagaimana saya tidak lagi membaca kitab ini? Saya ingin membaca kitab kamu. Itu harusnya. Ayo, Pen. Jangan lagi pakai Alkitabmu. Ayolah, pakailah kitab saya. Ayo ceritakan tentang kitabmu. Saya dengar. Ini tidak. Benci Alkitab. Saya up lagi. Tapi kalau kau bahas Alkitab, saya turunkan lagi. Oke, ya. Saya pertegas. Doktrinmu bertabrakan dengan isi Bibel. Makanya saya gunakan kitab. Nah, yang namanya diskusi. Yang namanya diskusi boleh, bro. Kamu berarti anak kecil. Kamu benar-benar nggak paham. Ya, saya naikkan kamu. Berapapun kau minta naik, saya pasti naikkan. Tetapi kau ceritakan tentang imanmu. Jangan kau lagi pakai Alkitab yang tidak kau imani. Alkitab tidak kau imani, kau masih pakai. Tidak pernah malu kau. Jangan. Pakai kitabmu. Oh, Tuhan Yesus tolong. Mau berapapun saya kalah. 5 kali kalah saya, 12 kali. No problema bagi saya. No problema. Ya. Saya ingin tahu tentang kitab yang dia imani sebagai seorang mu'alaf. Alkitab sudah lama ditinggalkan, tapi kenapa kau masih bawa-bawa Alkitab? Yang lucunya Bapak Ibu, mereka itu sudah ada di HP-nya itu download Alkitab Bapak Ibu. Semua orang itu sudah download Alkitab. Wow. Bapak Ibu cari tahu ya. Di Google, Alkitab adalah salah satu kitab yang paling banyak di-download oleh orang Indonesia. Ini Alkitab. Padahal kekristenan di Indonesia itu minoritas. Oke? Saya ulangi. Alkitab salah satu aplikasi yang ada di Play Store yang paling banyak di-download oleh orang Indonesia. Bila dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Artinya Bapak Ibu, secara tidak tertulis, orang Kristen di Indonesia sudah mayoritas. Oke? Cuma belum berani mengungkapkan di publik. Takut disepak sama keluarga, takut diusir sama keluarga, takut tidak ini lagi, takut tidak itu lagi. Tapi yang jelas, secara data, yang tidak tertulis, yang tidak tercatat, orang Kristen sudah banyak. Karena
Alkitab ini dibaca khusus oleh orang Kristen. Mau mereka terima atau tidak terima, Alkitab ini bukan milik orang Kristen, silahkan saja tulis di Google atau tanya kepada Bapak Menteri Agama. Pak Menteri Agama, Alkitab ini milik siapa Pak Menteri? Pak Menteri dengan tegas, dengan lemah lembut menjawab, itu milik orang Kristen, Pendi. Alkitab. Tanya sama orang Hindu. Pak, orang Hindu, Alkitab ini milik siapa? Milik orang Kristen. Tanya sama orang Buddha. Orang Buddha, teman-temanku, Alkitab ini milik siapa? Milik orang Kristen. Jangan kau tanya sama mereka. Mereka akan bilang, itu milik orang Yahudi. Bang Nabirong, salam Bang. Salam. 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 Apalah. Sebentar Bang, berapapun dia minta naik tetap saya naik. Kalau kau turun di saya berarti kau bacul. Berdua Oke, nggak apa-apa, silakan. sendiri. Oke, berdua kalian. Diam kau. Belum apa-apa udah framing kau. Emang Islam kali lah kau ya. Kalau kau mau, ayo kita bahas. Jangan cuman Kristen yang kau bahas. Berani nggak kau? Kalau kau mau di sini kita berdua, nggak akan saya turunin. Tapi kau bahas kitabmu. Jangan cuma nanya bisamu, menjawab nggak bisa. Panggil kawanmu satu lagi kita bahas. Apakah Abraham pernah ke Mekah atau tidak? Apakah Ismail tinggal di Mekah atau tidak? Kalau kau mau, berani saya naikkan. Banyak kali ngomongan kau, penakut kau. Pengecut kau Nabirong. Cuman congor kau aja, apalagi si Pendi. Kau mendingan jadi lonte daripada kau jual agama, bodoh. Kau pikir dengan uang kau itu bisa hidup kau selamanya? Islam. Jadi lonte aja kau Pendi, daripada kau pindah agama, daripada kau jual agama, jadi lonte kau. Mau kau rupanya? Karena dalam agama kau Hosea bilang ya, pelacur tuh masuk ke dalam surga. Lebih bagus kau masuk surga, masuk jadi pelonte kau, daripada jual agama Pendi. Bodoh kau sebloon. Kristen kau itu, Yesus aja nggak kenal Kristen. Dia rabi. Kok bisa jadi Tuhannya Kristen? Si Yesus beribadah, dia cuci tangan, cuci kaki. Mulutmu memang Islam. Ayo. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Emang gitu mulutnya ya. Lihatlah, itulah ajaran siapa itu? Bisa nggak sih kalian itu tenang, nggak kejang-kejang gitu? Jangan kalian tunjukkan ajaran kalian itu di sini. Jijik kami lihatnya. Ya, tunjukkan adab kalian di sini, akhlak kalian. Iya, tunjukkan akhlak kalian. Jangan cuma bisa mau baca, tapi nggak ngerti apa-apa, nggak punya akhlak. Untuk apa kau bisa baca Arab tapi akhlakmu nggak ada? Apa memang itu ajarannya? Pakaiannya seperti pakaian Fir'aun, Bang. Iya. Cuman baju kalian yang kalian bener-benerin. Kelakuan kalian nggak ada yang satu pun yang bisa kalian benerin. Iya. Iya. Tuhan Yesus tolong. Kita nggak ada memaki-maki kalian. Kalian kayak kenapa sih kalian panas gitu? Kenapa? Ngakut kali, pakai daster kau, Nabirong, pakai daster kau, pakai BH kau lagi, Pendi, pakai BH kau. Kelakuan. Kau pikir Kristen cuma di Indonesia? Kau tengok Kristen di Eropa, di Amerika, Iya, ya? kelakuannya Seks yang bebas, banyak. peminum alkohol terbanyak. Iya. Ya, Iya. kau pikir yang jajah negara kau siapa? Agama apa dia? Bodoh si Pendi ini. Itulah Si Pendi ini kebodohan blow on. Kau mencampur adukan Masa negara kitab dengan menurut agama. Matius, menurut Lukas, menurut Paulus, menurut Tuhan kau mana blow on? Oke. Bodoh kau. Menurut Lukas, menurut Paulus, menurut.
Menurut Kokoro. Nanti kalau dibalik Kalau di, menurut ini. iya dibalik bingung. Nanti marah. Menurut si Anu, 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 katanya. Nanti marah. Marah. Nanti lapor polisi, digas balik lapor polisi. Iya. Masa dihubung-hubungkan penjajah sama ini? Aduh, ajaranmu bukan penjajah. Aduh. Kenapa sih mereka ini pada nggak punya ini ya? Ya. Apa namanya isi otaknya? Apalagi otak separoh kan? Iya. Kalau kalian mau datang sini duduk, diam-diam, baik, dengarkan, saling mendengar. Apa yang mau kalian tanyakan akan kami jawab. Apa yang kami tanyakan kalian jawab. Jangan kami tanyakan lalu kau jawab pakai Alkitab. Nggak usah kau ajari kami Alkitab. Ajari kami kitabmu biar kami bisa percaya. Kenapa asal datang kesurupan? Itu sama ya ketika Yesus datang kepada orang gila di Gerasa. Ketakutan gitu. Langsung ketakutan. Setan-setan yang di dalamnya itu ketakutan. Bang, disuruh kasih kepada Bu Sofi yang tadi. Disuruh kasih ke Sofi yang tadi, Bang. Jangan dulu Pak Yunik, nanti aja Pak Yunik. Diam dulu. Ini dulu kita nanti dulu Pak Yunik. Biarin Pak Yunik dulu. bentar Pak Yunik ya. Nanti Pak Yunik, ya. Iya. Kalau kalian benar mau, karena kau dari dulu sudah saya lihat tidak pernah pakai data. Ya, bro, jangan main kiki lah. Aku kan santai dari tadi. Boleh Santai kita dari mana? diskusi? Belum apa-apa kau sudah framing. Apa? Santai lah. Saya bisa Kalau buktikan kau- Yesus orang Arab. Berani? Orang Padang. Yesus lahir di Orang Padang. Arab. Saya bilang. Berani Saya nggak kita bilang. diskusi? Ayo, saya Oke, punya apa data itu lengkap. Arab rupanya? Apa itu Arab? Orang Padang Yesus. Nggak percaya kau? Waktu Yesus lahir, orang-orang dari Padang datang. Gembala-gembala yang ada di Padang datang. Nggak mungkin dia datang ke Arab dari Padang. Makanya orang Sumatera itu Yesus. Biar sekalian ya kan. Emang saya mau tanya Bang Fendi, emang itu gembala dari mana? Di mana mereka? Gembala di Padang, betul nggak? Di Sumatera. Jangan-jangan orang Aceh atau orang Batak. Jangan-jangan Dale, jangan-jangan yang itu. Yang gembala-gembala itu Dale-Dale, jangan-jangan. Ya kan? Aduh. Masuk akal. Orang Padang ya. Hah? Cuma di Padang Gurun ya. Gembala di Padang, tidak dikatakan di Padang Gurun. Gembala di Padang, ya kan? Pada bersukacita itu. Gimana kalau nggak di Sumatera? Yesus itu orang Sumatera. Iya. Aduh. Mau cocok logi lah dia ya kan ya. Saya juga bisa cocok logi. Tenang aja. Saya juga bisa cocok logi. Oh Yesus orang Arab. Nggak usah kau bilang. Udah ketahuan Yesus suku Israel, keturunan Yahudi. Nama bapaknya masih kau bilang orang Arab. Aduh sakit kau. Kalau Isamu mungkin orang Arab, tinggalnya di Arab, bahasanya Arab. Jangan samakan. Jelas keturunan Yesus. Siapa? Orang Israel masih dibilang orang Arab. Apa rupanya orang Arab itu? Kenapa bangga sekali mereka dengan Arab ya? Kenapa bangga dengan Arab? Nggak tahu, padahal dibodoh-bodohin sama Arab.
Suruh cium sendal, suruh minum kencingnya, mau aja. Kenapa lah otaknya pada nggak ada ya? Aduh, 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 aduh. Nah, ini santai nih, enak nih kayaknya nih orangnya. Halo, bahasa Ya, apa halo, ini? halo. Halayan. Nggak ada bahasa apa-apa. Halayan. Jadi dibilang begini, bahwa Yesus itu orang Arab katanya. Nah, kalau Isa orang Arab apa bukan, Bang? Loh, nggak ada yang bilang Yesus orang Arab. Isa kan orang Israel. Itu tadi saudaramu itu bilang, saya bisa buktikan Yesus orang Arab. Iya, karena bangga sekali. Iya, karena orang nggak Arab. semua orang kan teredukasi. Berarti Kalian dia kan masih- debatnya sama orang yang polos. Oh. Kalian kan debatnya berani debat sama orang yang polos kan? yang nggak ngerti apa-apa gitu, Pak Coba ya. debat sama aku. Iya. Apalah yang mau kau debatkan sama kami Bahas rupanya? apa nih? Bahas apa? Oke, apakah Ismail tinggal di Bahas Mekah apa atau ini? Abraham tinggal di Mekah? Ayo, kita bahas. Buktikan saya dengan sejarahnya. Abraham lahir di Mesopotamia. Ya, di Mesopotamia Urkasdim. itu mana? Urkasdim. Irak. Iya, Urkasdim. Habis itu Abraham migrasi ke mana? Ke Israel. Oke. Hmm. Setelah ke Israel, punyalah anak bernama Ismail and Ishak. Hmm. Baru? Ishak. Secara spiritualitas, Ishak ini adalah kakek moyang orang Yahudi. Sedangkan Ismail adalah kakek moyang orang Arab. Oke? Silakan Sudah. dulu, silakan. Itu anak turunnya Itu aja. Abraham. Itu aja. Apakah Abraham pernah ke Mekah dan membangun Ka'bah? Pernah. Coba kasih saya bukti sejarahnya. Di mana Abraham tinggal dan di mana Ismail tinggal? Lah kan apa itu nggak menetap, cuma singgahnya di Mekah terus bangun Ka'bah. Ya, waktu bangun Ka'bah kan pasti dia menetap di mana? Di daerah di desa mana dia menetap? Ya, sekarang Ka'bah di mana? Ya, sekarang Ka'bah di mana? Di Hejaz kan? Hejaz itu mana? Ya itu di sana, Mekah sana. Ada Ya, datanya. adakah datanya bahwa Ismail pernah di Mekah, tinggal di Mekah, atau Abraham pernah ke Mekah? Kita bicara pakai data lah, jangan ini. Lah kan anak turunnya orang Ismail kan bangsa Arab. Memangnya Ismail tinggal di mana, Pak? Ya Ismail setelah diasingkan dia tinggal di air itu di Mekah. Mana ada tinggal di Mekah dikatakan Ismail? Cari saya tuh, tunjukkan saya satu datamu bahwa Ismail Buktinya tinggal itu di Mekah. air Zam-Zam. Iya. Oke. Buktinya Aduh, itu air air Zam-Zam. Zam-Zam itu. Air Zam-Zam apa? Itu kan air Zam-Zam tangisan itu? dari Siti Hajar. Siti Hajar. Oke. Hagar. Pak, Bapak punya data nggak sih? Bapak bilang Bapak orang paling ngerti, orang paling hebat ya. Yang tadi itu botol, betul kalau yang tadi botol saya akuin. Tapi Bapak tadi ngaku adalah orang yang punya banyak pengetahuan. Nah, silakan Pak, kita bicara. Pakai data, jangan asal modal tausiah di sini. Silakan. Sudah saya kasih data itu loh. Air Zam-Zam itu kan air tangisannya Hajar. Menurut spiritualitas ya.
Bicara logika apa spiritualitas? Kalau logika, ayo. Spiritualitas, ayo. Karena kalau logika, nggak ada ceritanya. Jangan Seorang dongeng perempuan yang bisa sekalian bunting sampaikan sama kami, karena Pak. dari Tapi Tuhan. berikan saya data. Perempuan bisa bunting ya karena ngewek. Oke, Nggak berarti ada kau panggilan dari itu Tuhan itu logikamu. nggak ada. Oke. Pertanyaan saya, artinya Maryam di dalam kitabmu itu bohong. Saya seorang naturalis, oke? Iya, Saya iya, tidak Maryam. percaya mukjizat. Berarti bohong, Quranmu bohong. Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak sedangkan aku tidak mempunyai suami? Artinya itu bohong, betul? Ya Al-Quran kan itu apa itu Bohong. storytelling. Iya, storytelling. Artinya ketika Maryam bilang, bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak sementara aku tidak punya suami, itu adalah kebohongan, betul? Berarti sekarang Anda setuju ya kalau Maryam itu Yesus di Al-Quran itu adalah Yesus di Alkitab. Saya Setuju tidak dong, katakan kan? Yesus. Saya tidak katakan Yesus. Saya katakan Maryam mengatakan bagaimana mungkin aku bisa punya anak. Sementara aku tidak punya suami. Kau bilang tadi tidak mungkin manusia bisa punya anak kalau tidak campur tangan suami, betul? Artinya Allah bohong dalam menyampaikan Quran itu. Saya Gimana seorang menurutmu? naturalis, oke? Iya, Lambat naturalis kali artinya pola kau sudah pikirmu. tidak percaya Quran. Ya, pola pikirmu lambat. Sok hebat kau di sini. Gaya ngomongmu juga lambat. Ya, kamu turun aja, Dik. Sok hebat kau di sini. Saya kira benar-benar hebat. Pura-pura tidak jawab, Bang. Pura-pura dia berpikir, padahal bukan. Padahal kagak, bingung dia sendiri, ya kan? Aduh, Bapak di surga. Mengaku paling hebat, baru satu masalah ditanya. Dia pernyataan dia loh yang saya kejar. Saya tidak bertanya, pernyataan dia yang saya kejar. Katanya lebih parah dari sebelumnya. Aduh. Hujan di sini, Bang. Sana hujan nggak? Enggak. Tapi sudah mulai mendung. Tapi enggak hujan. Mudah-mudahan enggak hujan. Wah, di sini hujan loh. Saya bentar lagi mau ke BSD. Oh. Iya. Ya. Bulan depan kita ketemu di BSD. Ya. Natalan mau ketemu di sana. Ya, kata Widya, apabila bulan depan mereka berdua tidak mau ketemu, ya nggak usah lagi berteman kau yang katanya. Gitu. Ya udah, kita di blok aja ya. Dari Udah payah. Udah parah kan? Oke. Gimana kalau saya kasih yang disuruh makan nanti? Ya. Yang disuruh makan. Bentar dulu ya. Sebentar dulu. Hmm. Nah, Bapak Ibu, saya mute-kan Bang Nabirong. Sudah hampir 4 tahun kami berteman, belum pernah ketemu sama sekali. Sampai-sampai orang berpikir ketika saya berjalan bersama dengan Bang JDP, orang berpikir itu Bang Nabirong. Nah, jadi apabila bulan depan beliau tidak mau bertemu dengan saya, mau alasan apapun itu, saya bilang kita tidak usah lagi berteman. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah saya kejam? Silakan di komentar. Apakah saya kejam? Nah, kejam.
Tidak, iya. Ya, kejam. Cerdik. 50-50, oh 50-50. 50-50, berarti kami nggak bisa ketemu lah kalau begitu. Saking sayang. Nah, Oke, teman-teman, saya kasih alasannya. Enggak, jangan alasan. Enggak, saya nggak mau terima alasan. Teman-teman, saya tidak mau terima alasan ya. Jadi apapun kata beliau saya tidak mau terima alasan. Oke Bang, lanjut Bang. Jangan kasih alasan Bang. Di mute nih saya nih. Enggak, kalau gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat. Jangan. Saya sama Bang Pendi saya sangat pengen ketemu. Tetapi gini, mungkin orangnya belum ketemu, tapi saya udah kasih foto saya sama beliau. Ini loh saya Bang. Gitu. Ya. Ini loh saya, kalau benar-benar pengen tahu ini saya bilang. Gitu. Nanti abang ngelihat saya ilfil gitu kan. Lah, dia orang bilang video call. Teman-teman, kita hampir tiap hari sering video call. Ya. Tapi kamera depan saya rusak. Gelap. Saya saking hitamnya nih, teman-teman. Di video call itu nggak kelihatan teman-teman, cuman gelap aja, iya saking hitamnya. Makanya saya bilang nabirong. Saya harus pakai bedak putih biar kelihatan. Ya, alasan Bang Birong benar. Jadi Bapak teman-teman ya. Itu Cece sudah bilang ya, ketemulah sama Bang Pendi, ketemulah katanya. Nggak mau juga dia. Ya, jadi saya bilang sama Bang Birong ya, tunggulah saya pulang ke rumah Bapak di surga baru kamu menyesal lagi ya. Ini sudah jam 3.48, saya mau siap-siap. Iya, hampir jam 2. Abang mau jalan ya jam 2 ya? Jam 2 jalan. Iya, Bang Owel, salam Bang Owel. Oke ya, assalamualaikum. Saya kalau sama Bang Pendi mau berantem nggak di depan, di belakang saya mau berantem. Ya betul. Salam Jika. Jangan di depan berantem, di belakang masuk dalam kamar berdua pukul-pukulan, bengkak-bengkak keluar senyum-senyum. Nah itu baru benar. Tapi itu saya alamin Bang. Saya berteman itu dulu berdua, ada satu sohib saya yang bawa saya mengenal Kristus lebih dalam itu juga gitu. Pukul-pukulan Bang. Beneran, saya pukul-pukulan sama dia di kamar. Habis itu minta maaf semua udah. Sampai hari ini saya masih dekat sama dia. Itu berteman yang benar. Ya. Nggak perlu orang lain tahu. Iya. Di depan orang kita tidak tunjukkan. Iya. Pukul-pukulan saya sama dia di dalam. Di depan orang kita tidak menceritakan bagaimana si A, bagaimana jahatnya si A sama kita, bagaimana ininya. Kan bukan jahat, tidak sesuai dengan kita bilang jahat kan Bang? Betul, makanya dari awal kan saya selalu bilang sama Bang Pendi jangan abang pikir saya dan abang bisa tetap berteman, belum tentu. Karena pasti ada kesalahpahaman, ada kesilapan dari saya atau dari Bang Pendi, atau ada sesuatu yang saya tidak suka dari Bang Pendi atau sebaliknya sama. Kan saya selalu bilang dari dulu kayak gitu, ya kan? Supaya apa? Kita bisa menjaga gitu. Kalaupun saya salah, saya minta maaf. Kalau saya keliru, ya dikasih tahu kekeliruan saya. Kalau abang nggak senang dengan saya, kasih tahu abang nggak senangnya kenapa, di mana. Kan ada suatu waktu kita bilang aku nggak senang sama Bang Nabiro. Akhirnya kan kita saling tahu gitu. Oh iya, paham gitu. Apa yang kau lakukan itu ternyata ya karena kau nggak mengerti apa yang aku mau gitu kan. Jadi yang aku mau, yang tidak aku mau kau lakukan. Jadi aku nggak suka gitu. Aku membuat aku marah. Nah itu sesuatu hal yang harus kita lakukan gitu. Tetapi
orang yang diingatkan pun jangan jadi ngeyel, jangan merasa dirinya benar, jangan juga merasa dirinya oh pokoknya aku udah pasti benar, enggak juga. Silahkan pembelaanmu, setelah aku mengerti aku akan mengatakan kenapa aku melakukannya, gitu. Nah, biar yang keberatan pun mengerti, oh dia melakukan itu, oh saya paham, gitu contohnya. Gitu. Jadi kita sesama teman atau siapapun sebenarnya saudara dan lain-lain, kita tidak bicara tentang apologetik, apologet bukan. Pertemanan, kita bicara tentang pertemanan itu harusnya seperti itu. Ajaran Yesus itu seperti itu, saling menasehati, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menegur. Panggil dia kalau dia memang salah, panggil, nasihati dia sekali dua kali. Nah, kita pun diajarkan sebagai yang dinasihati menerima pengajaran, menerima teguran, ya kan? Kalau kita tidak melakukan itu, tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima pengajarannya, jangan bilang saya pengikut Yesus. Yesus yang mana kau ikuti? Saya akan selalu bilang begitu. Yesus yang mana yang kalian ikuti? Gitu. Ada pemecah belah di sini, ada provokator sini, ada sini mengajak orang lain untuk membenci yang satunya, untuk menyukai yang satunya, membela yang satunya. Ajaran Yesus yang mana yang kalian ajarkan? Baca Alkitab, jangan cuma sok jadi apologet kita. Sok kita rohaniawan. Baca Alkitab aja nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Jangan sok tahu ketika ditanya apakah ini, oh saya bisa jawab itu. Tetapi apa yang kau baca tidak kau ngerti. Itu teman-teman, janganlah. Kami seperti itu sama Bang Pendi, walaupun saya benar nggak pernah ketemu sama Bang Pendi. Tapi kami kalau ditelepon ketawa-ketawa. Dia marah. Dia nasihatin saya. Iya bang, saya dengar, saya diem. Saya diem kalau dinasihatin. Berapa kali dia nasihatin, sampai dia bilang, bosan saya nasihatin abang. Siap, salah bang. Walaupun saya belum melakukan, tapi saya janji saya akan lakukan. Gitu loh, contohnya. Tapi pelan-pelan saya lakukan, walaupun tidak semasif yang keinginan Bang Pendi contohnya. Pokoknya, contohnya gini. Kamu itu setiap hari harus lari 10 kilo satu hari. Aduh nggak bisa bang. Harus. Iya bang, tapi saya masih lari 1 kilo. Besok saya nggak lari. Saya lari 2 kilo, besok saya nggak lari. Besok saya nggak lari, besoknya saya lari lagi 1 kilo. Tapi paling tidak ada yang saya dengarkan dan saya ikuti. Iya. Perubahan itu mungkin tidak langsung gitu kan. Langsung tiba-tiba saya lari 10 kilo. Pingsan pak, pingsan saya, pingsan. Coba abang yang nggak pernah lari 10 kilo, tiba-tiba disuruh lari 10 kilo, kalau nggak pingsan udah, kan gitu. Tetapi ada pelatihan di situ. Saya tetap mulai bagaimana menyesuaikan juga dengan saya gitu. Ya kan, contohnya kayak Bang Pendi nih. Ayo Bang Pendi makan B2 nih, gitu kan. Dimuntahin loh, masukin kamar mandi, masukin toilet, dibuang sama dia. Nggak bisa kita, tapi lama-lama dia makan nih. Oh iya. Lama-lama sekarang jangan diajak dah, mendingan jangan dia, rugi kita bang, rugi kita. Banyakan dia makannya nanti. Kita 1 porsi, dia bisa 2 porsi, janganlah. Maksudnya gitu, sudah di luar daripada apa yang tadi kita mau. Artinya dia sudah bisa lebih jauh, lebih maju daripada yang sebelumnya kita cuma bilang kau cicipin aja. Yang paling tidak kau sudah pernah. Sekarang malah doyan kan gitu kan. Ya. Nah ini bisa, tetapi kan butuh waktu. Betul. Gitu. Tapi kami tetap, saya yakin, saya ingin dan saya yakin saya sama Bang Pendi akan selalu menjaga, walaupun semarah apa kami akan menjaga untuk balik. Bagaimana saling mengampuni seperti Yesus lakukan, bagaimana kita juga sama, setiap hari kita minta ampun, setiap hari bikin salah, setiap hari minta ampun, tetapi setiap hari kita belajar untuk tidak melakukannya. Jauh lebih baik lagi ke depannya. Ya. Begitu. Wah, itu yang paling benar. Kita berharap semua seperti itu. Baik pertemanan kita di luar, baik pertemanan kita di gereja atau di apologet sini atau di medsos ini, ya yuk. Terutama kita para pemberita firman Tuhan.
Jangan kita mengajarkan kepada orang-orang, tetapi kita tidak menunjukkan perilakunya. Untuk apa? Yesus bilang apa? Munafik. Gitu. Ya. Kita rindu firman ini bisa kita sampaikan, dan kita rindu kita jadi etalase. Kita rindu kita jadi display. Contoh untuk orang-orang bisa mengenal kita. Kayak kalau kita pameran mobil, dikasih satu mobil unit contoh untuk bisa diduduki, untuk bisa dilihat, untuk bisa dicoba, untuk bisa ditanya-tanya. Ketika mereka sudah tertarik dan sesuai dengan mereka, mereka akan ambil. Gitu. Jangan cuman promosinya bagus gitu kayak di apa namanya di belanja online gitu kan. Tak taunya yang datang busuk gitu. Nah, ini yang nggak bisa. Yuk, mari kita berikan, sama-sama belajar, bukan artinya kita jadi orang santo atau orang suci, bukan. Tapi kita belajar jauh lebih baik ke depannya. Kita ingat, ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk ini orang lain, yuk kita ingat. Iya, ampuni saya Tuhan, saya mau belajar. Oh iya, janganlah, saya nggak mau ikutan. Gitu, saya tidak suka pun, ya sudahlah, saya ampuni. Mungkin dia punya alasan untuk melakukan itu. Itu yang paling tepat. Gitu, oke. Udah mau jam 12 Bang Benny. Terima kasih banyak. Jam 2 Bang. Jam 2. Ya, itu teman-teman ya. Artinya komunikasi itu sangat penting. Membangun komunikasi itu sangat penting. Hubungan itu akan terjaga ketika komunikasi kita bangun dengan baik ya. Nah, begitu juga kita dengan Bang Oki ya. Itu kita sering teleponan, sering saling menasehati. Bang Nabirong juga seperti Bang Nabirong lah yang paling sering itu memberikan semangat kepada kita-kita, terutama sekali Bang Oki, saya, itu kita bangun terus hubungan baik, dan teman-teman yang lain juga begitu, kita bangun terus hubungan baik supaya tetap terjaga persahabatan dan juga pelayanan kita tetap eksis. Dan kita seperti yang sangat sering saya bilang bahwa kita dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Mari kita melayani dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita saling memperlengkapi, kita saling menegur, saling menasihati, saling mendoakan, dan saling mensupport. Nah, mensupport di sini bukan saja berbicara tentang uang, dan uang. Tetapi memberikan nasihat itu sangat jauh lebih penting ya, sangat penting. Nah, mengingatkan itu sangat penting, mendoakan itu sangat penting. Oke, semuanya terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati, yang sudah tetep layar, yang sudah mengingatkan, dan semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati, dan menyertai kita semua. Shalom. Bang Nabirong, kita dulu sama-sama Bang ya. Sehat-sehat selalu Bang ya. Siap. Salam. Amin.